Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib dzurriyyatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhadir bersama-sama kita pada hari ini, yaitu Al-Habib Saifullah Ba'bud, kemudian Al-Habib Alawi Ibn Al-Habib Yusuf bin Alawi Ba'bud. Mudah-mudahan Habib Alawi jadi khalifah abahnya, lebih daripada abah Sidin insyaAllah, dan mudah-mudahan menjadi kebanggaan abahnya dan serta para datu-datunya, terutama Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang hadir bersama kita Al-Habib Bagir Ba'bud, juga tak lupa yang sama-sama kita muliakan dan ulun cintai para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus guru kita Kiai Haji Majdi, serta para alim ulama yang lain serta habaib yang lain. Kalau bila ada hadir di sini ulun kada tersambat, ulun mohon ampun dan maaf. Bukan berarti ulun kada menyambat ngaran-ngaran biar, ulun kada menghormati biar, cuma waktu yang membatasi. Namun disebut seberataan maaf sengarnya. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita bersama para habaib dzurriyyat Rasulullah, para alim ulama, guru-guru agama, para pewaris ilmu Nabi Muhammad, semoga Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita berataan, mengampuni dosa-dosa kita berataan, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Kemudian Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita seberatan, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun tak lupa untuk menghormati kepada tokoh masyarakat, kalau ada pembakal, ketua RT, dan juga hadirin wal hadirat majelis haul peringatan daripada wafatnya guru kita tercinta Kiai Haji Sulaiman yang kedua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan kebaikan, majelis yang kita yakini penuh dengan keberkahan, yang mana kita pada hari ini dengan berkat dan rahmat Allah kita telah dikumpulkan di dalam mengenang wafat seorang ad-da'i ilallah, al-alim Kiai Haji Sulaiman. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan beliau, dan semoga Allah menjadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, dan dikumpulkan arwah beliau berserta arwah aulia wassalihin, anbiya wal mursalin, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ulun muliakan, disebutkan di dalam kitab Mukhtarul Fawaid bahwasanya peringatan haul itu banyak mengandung hikmah dan banyak membawakan manfaat serta pelajaran. Disebutkan di antara hikmahnya adalah istima'ul muslimin, mengumpulkan orang-orang yang beriman,
mengumpulkan orang-orang Islam untuk bersilaturahim yang mungkin sebelum-sebelumnya jarang bertamuan berkat adanya haul tak kumpulan. Yang lawas kada terdapat, yang lawas kada berawaan, yang lawas kada gawi serumi seberataan turun. Itu diantara hikmah daripada pelaksanaan haul yang seperti kita laksanakan pada hari ini. Namun jauh daripada itu, tatkala diadakan haul, tujuan ulama adalah di dalam peringatan haul kita saling mengingatkan kepada Allah, saling mengingatkan kepada sunnahnya Nabi Muhammad, saling berwasiat, saling mengingatkan kita kepada apa yang mesti kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mungkin kalau diadakan haul pada hari ini kalau guru kita Sulaiman bukan seorang ulama, mungkin kalau dihauli kira-kira artinya dihauli juga cuma kan sebanyak ini di kampung ini. Artinya di kampung ini mun sebanyak ini haul berarti haul alim ulama. Ya Allah, amun orang biasa saja. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena banyak daripada uswah dan qudwah yang perlu kita tiru daripada sepeninggal beliau. Hal ini sudah jelas kedudukan para alim ulama kita. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu hatta hina fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Ujar Nabi kita Muhammad, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya sampai ikan-ikan yang ada di lautan senantiasa mengucapkan dan mendoakan terhadap orang yang mengajarkan kepada manusia akan nilai-nilai kebaikan. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad pun menekankan, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, dan terlaknat seberataan orang yang ada di dunia kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah, kecuali orang-orang yang mengajarkan manusia ilmu yang bermanfaat, kecuali orang-orang yang senantiasa belajar ilmu yang telah diwajibkan menurut syariat agama kita Islam dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manfaat dari berkumpulnya kita pada hari ini, kita mengingatkan kepada diri kita seberataan. Tatkala ada kita melakukan dosa yang belum pernah kita bertaubat, hari ini kita ingat kepada Allah, kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Tatkala ada ibadah-ibadah kita yang kurang, kita dikumpulkan, berkumpul atas haul wafatnya seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmu, seorang yang senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah sampai akhir umurnya. Kita ingat bahwa kita banyak kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan lalaikan waktu kita, jangan lupakan, jangan terbuai waktu kita dengan tipuan-tipuan dunia. Disebutkan di dalam wasiatul ikhwan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadrami, beliau menyebutkan dalam qasidahnya, usikum ya ma'syaral ikhwan alaikumu bita'atid dayyan, iyyakum an tahmilu awqatakum an tandamu yauman ala ma fatakum. Beliau menyebutkan, wahai saudara-saudaraku yang seiman, yang seagama, aku wasiatkan untuk senantiasa takwa kepada Allah. Jangan sampai kalian lalai sehingga kalian lupa dengan mengingat Allah, dilupakan, terbuai dengan waktu-waktu kalian, sehingga kalian akan menjadi orang yang menyesal tatkala kesempatan itu telah hilang dan kalian kadangkala lagi membulikinya. Ujar di sini, wa may yafuthu sa'atun fi umrihi takun hasratun hina fi qabrihi. Barang siapa yang di dalam hidupnya, di dalam umurnya lalai akan ingat kepada Allah, maka niscaya keadaan tersebut membuatnya menyesal di dalam kuburnya. Banyak kemungkinan jika kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk alam kubur mungkin meminta waktu beberapa detik kepada Allah untuk minta bangkitkan
sujud dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan terbuai waktu-waktu kita sebelataan. Waktu ini adalah kesempatan kita untuk kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqul, kata beliau, inni saghirun asburu hina hatta akhafu Allah hina akbar. Jangan sampai mengatakan, wah aku masih aku masih muda, umurku kada terlalu tua, kayak aja. Apabila aku tua, hanya aku ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kayak itu. Inna dzaka ghurrahu iblisu wa qalbuhu muqaffalun matmusu, kata beliau. Karena bahwasanya suara-suara yang membisikkan ke dalam hati kita yang demikian itu adalah tipu daya iblis, yang mana apabila kita tamakan lawan tipu daya iblis, hati kita muqaffal, terkunci, wa matmusun, kata beliau. Jangan sampai. Oleh karenanya peringatan haul, rancak kita menghadiri, kita ambil hikmah daripada peringatan haul tersebut, terutama untuk mengingat kematian. Apa yang kita bawa dan apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Bahwasanya berziarah ke kubur pun tudzakirukumul akhirah, kata Nabi Muhammad. Berziarah, berhadapan dengan para dharih, para aulia Allah, para magamnya, para muslimin, mengingatkan kita akan kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Oleh karenanya, mari kita dalam kesempatan yang berbahagia, di dalam melaksanakan haul, guru kita Sulaiman mengingatkan kita dengan sosok seorang yang alim, seorang yang istiqomah di dalam mengajar tanpa lelah dan beribadah sampai akhir umurnya. Ketahuilah, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik menyebutkan, tatkala kalau kita hendak mengetahui mana karomah seseorang, mana bukti alamat daripada kesolehan seseorang, lihatlah. Wa in zada umruhu zada ijtihadu. Tatkala umurnya bertambah, ijtihadnya pun bertambah, kada kurang. Itulah menunjukkan kedudukan mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita ambil pelajaran daripada peringatan haul. Kita dikumpulkan untuk saling ingat mengingatkan. Tatkala guru kita sudah meninggal, maka ada bahagian yang mesti kita lanjutkan. Bukan berarti meninggalnya guru kita lalu kita akhiri semua perjalanan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ketahuilah bahwasanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wala takunu kallati nabadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan seperti perempuan yang ngalih-ngalih memintal benang, menjadikannya kain tuntung menjadi kain yang bagus, yang kuat, yang sempurna, kemudian dilerainya kembali. Jangan sampai menjadi orang yang kayak itu. Kita adalah orang yang mendapatkan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Sulaiman sudah berbahagia di alam barzakhnya, mengalami apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kedudukan seperti beliau adalah kedudukan yang sangat mulia, sehingga Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, tidak ada kebanggaan di dalam hidup, di dalam dunia kecuali atas 3 orang ini, kata Imam Al-Ghazali. Al-intima, yang pertama, ila syajarati Rasulillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah daging atau nisbah keilmuan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, al-intima ila wurrasi Rasulillah. Yang kedua adalah orang yang mempunyai hubungan kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad, yaitu para alim ulama. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, beruntunglah kepada orang yang bernisbah, berteman, bergaul, berguru kepada kaum sulaha wa taqwa wa ahli taqwa, orang-orang yang baik, orang yang senantiasa mengingatkan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan menjadi orang yang alim, jangankan menjadi orang yang pengajar ilmu, disebutkan bahwasanya jangankan menjadi mereka, berkhidmah terhadap mereka, membantu mereka adalah bagian terbesar daripada Allah dan syafaat bagi kita sebelatan. Disebutkan, kalau kita pernah mengingat dulu, disebutkan dalam kitab Nawadir, tatkala Allah mengumpulkan manusia seberataan, kemudian dilakukannya hisab perhitungan, Allah memanggil satu persatu hambanya, kemudian ditimbang amal-amalnya. Allah pada waktu disebutkan dalam riwayat itu menemukan dengan seorang hamba
Lalu ditakoni, disuruh malaikat Jibril, ayo timbang amalnya, adakah amal kebaikan bagi dirinya? Kemudian setelah ditimbang, karena ada sesuatu yang didapati daripada kebaikan. Ujar Allah, saking rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, jangan langsung diajak, jangan langsung ditimbai ke neraka. Takoni dulu namanya, adakah takoni dulu, hal jalasa fi majlisi alimin fi hayatihi. Takoni dulu, pernahkah duduk di majelisnya orang alim selama hidupnya? Maka ujar malaikat Jibril, ya Rabb, anta a'lamu bihali abidika. Ya Allah, biar lebih tahu dengan keadaan hamba biar. Artinya menunjukkan ada perlu malaikat Jibril untuk takut, Allah tahu aja. Tapi untuk karena ibrah dan hikmah, lalu ada cerita riwayat tersebut. Akhirnya malaikat Jibril bertanya, adakah pian, adakah ikam pernah duduk semasa hidup di majelis orang alim? Ujar inya, kada pernah sama sekali. Rupanya sibuk bahapakah selama hidupnya, sampai ke majelis orang alim itu kada pernah singgah. Banyak manfaat yang bisa kita ambil daripada orang-orang yang alim, daripada hamba-hamba Allah. Kemudian ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, tanyakan, cari pulang kebaikan, sisi kebaikannya. Adakah pernah di dalam hatinya mencintai sosok orang alim? Kemudian ditakoni pulang lawan malaikat. Ujar malaikat, menakoni hal demikian, jawabnya kada jua. Banget pada rupanya hidup. Duduk kada pernah, mencintai kada jua. Ya. Ujar Allah, cari pulang, ini saking rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dicari sisi yang terkecil kebaikan daripada umat Nabi Muhammad untuk menjadi besar, untuk menyelamatkan umat-umat Nabi Muhammad. Takoni pulang, ujar Allah, pernahkah makan teimbai lawan tuan guru? Saking kayak itunya, makan teimbai lawan tuan guru pernahkah? Ditakoni, kada pernah juga. Ya kalau kada pernah makan teimbai. Namun kita hari ini insya Allah makanan Allah kira-kira nih. Ya Allah, lawan habaib, lawan tuan guru seberatan, yang mudah-mudahan itu menjadikan syafaat kita pada hari kiamat. Ditakoni hal itu kalinya kada pernah juga umpat singgah ke rumah tuan guru, baelang meminum banyu sidin, makanan sidin, ya Allah. Itu yang disebutkan lawan Syekh Saman di dalam manakib beliau, barang siapa makan makananku, minum minumanku, sebagaimana perkataan guruku Syekh Abdul Qadir Jailani, maka ulama mempunyai pendapat dua. Ada yang mengatakan makanan secara zahir, orang makan karena makanan sidin, duitnya pasti halal. Sesuatu yang halal pasti akan menerbitkan nurul hidayah di dalam hatinya. Ada yang mengatakan amalan-amalan sidin adalah wasiat tariqah yang beliau berikan kepada murid-muridnya serta diamalkan, sehingga apa yang telah beliau lakukan, makanan zahir atau makanan batin, itu menyebabkan orang yang senantiasa mencintainya dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk hal demikian. Kemudian selanjutnya, setelah ditakoni, duduk kada pernah lawan orang alim, apalagi singgah ke rumah sidin, ya. Kemudian makan mencintai sidin kada pernah juga. Kemudian makan teimbai lawan orang alim kada pernah juga. Takoni pangarannya atau nasabnya kabarang. Kalau pernah ada beisi kait, beisi datuk, ya Allah, ulang orang alim. Karena di dalam Al-Quran, orang yang berisi keturunan orang alim itu mendapatkan syafaat daripada diri datunya, apalagi habaib. Apa dalam Al-Quran disebutkan, wa kana abuhuma salihah. Sekali ditakoni untung selamat, ngaran sama kalinya lawan mengaran orang alim. Ujar Allah, masuk akan dia dan ke surga. Mau dilihat dinasab sudah pernah berisi keturunan orang alim, kalinya ngaran bagus. Makanya ingat akan dia mengarani anak itu jangan macam-macam. Jangan terpengaruh, wah ini lawan YouTube, Facebook, Instagram, macam-macam dilihati. Ambil syafaat lawan ngaran orang alim. Ya Allah, Guru Sulaiman bagus pada sini. Ya Allah, kuitan sini membari, berharap ngaran tersebut menjalankan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Nama Sidin Muhammad Sulaiman yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang dimuat oleh Datuk kita Kelampaian di dalam kitab Sabilul Muhtadin bab masalah tasmiyah. Ujar Datuk Kelampaian membuat hadis Nabi kita Muhammad, orang yang mempunyai ngaran Muhammad karena di hari kiamat di padang mahsyar dikiau berdahuluan oleh Allah. Panada munadi,
nama siapa, malaikat memanggil siapa di antara kalian namanya Muhammad, maka berduluan berdiri masuk ke dalam surga ikraman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pelajaran ini seberataan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haul bukan sekadar dilaksanakan berkumpul, mengadakan makanan, jamuan, kemudian setelah itu menikah. Karena harus ada pelajaran yang kita ambil dari pelajaran haul ini. Itu peringatan yang oleh para ulama diadakan untuk diambil hikmahnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW sering mengingatkan dengan duduknya kita kepada orang alim. Apa ujar Nabi Muhammad? Jalisul ulama. Duduk lawan orang alim. Duduk lawan orang alim. Sebaik-baik kedudukan adalah duduk dengan orang-orang yang alim. Fasuhbatul akhyari lil qalbi dawa'un. Duduk bersama orang-orang yang terpilih daripada hamba-hamba Allah adalah obat. Tazidu fil qalbi nasyatan wa quwa. Menambahkan di dalam hati rasa semangat dan takwa, kekuatan takwa kepada Allah. Jalisul ulama, kata Nabi Muhammad, duduk lawan orang alim. Fazahhizuhum biruqabikum. Hibaki sidin, turubuti sidin. Berduduk lawan sidin. Karena bahwasanya Allah menghidupkan hati manusia, kata Nabi Muhammad, dengan sebab adanya perkumpulan dengan orang-orang alim. Sebagaimana Allah membasahi buminya yang kering dengan air hujan yang deras. Biwabilis sama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita, hati kita bertambah cinta dengan para alim ulama kita. Kada sampai di situ aja, kita harus menimbulkan regenerasi selanjutnya untuk menjadikan anak keturunan kita orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada apa yang telah dikerjakan oleh para alim ulama. Jangan sampai pas sekolah di anak di sekolah akan ke pondok ya Allah. Penghabisannya anu guru aja ulun kada hendak menjadikan anak kurun tuan guru. Kan di kampung ini banyak banget sudah orang sekolah di pondok pesantren, paling gancang mana guru jadi guru ngaji aja. Sakit mana hidup. Ketahuilah, pondok pesantren bukanlah identik kepada kiai harus jadi tuan guru. Pertama, belajar ilmu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban dan berharap dengan pelajaran ilmu tersebut dengan ahli ilmu menjadikan hati kita ada timbul nurul Islam, nurul iman, nurul hidayah. Sehingga tatkala anak tersebut sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang diwariskan daripada Nabi kita Muhammad, maka tatkala anak tersebut menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang pejabat contohnya, menjadi pejabat yang memberikan contoh dengan nurul hidayah dan nurul Islam, menjadi sosok orang yang akan menjadikan kebaikan bagi orang yang dipimpinnya. Itu contoh. Karena mesti jadi tuan guru. Seberatan kalau pang jadi kena pemondok jadi tuan guru, kada. Orang memondok hendak jadi apa aja, hendak jadi pejabat yang adil akhirnya. Apa kata Imam Haddad? Yaumun min sultanil adil. Satu hari dipimpin dari sultan yang adil itu lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Kata Imam Haddad dalam kitabnya Tasbitul Fuad. Kemudian apalagi dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, sab'atun, kata Nabi Muhammad, 7 orang yang tuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 orang yang akan dapat naungan nantinya di hari kiamat oleh Allah, yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Allah sebutkan melalui lisannya Nabi Muhammad al-imamul adil. Yang pertama, pemimpin yang adil. Mana bisa seorang mendapatkan pemimpin yang adil kalau tidak disertai dengan nurul iman wal Islam wal hidayah. Oleh karenanya, ayo kita semangat. Kita didik anak-anak kita untuk cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Nabi kita Muhammad SAW. Kedua, disebutkan bahwasanya hikmah
daripada perayaan ini haul disebutkan dalam kitab Mukhtar Fawaid bahwasanya it'amul ta'am, bermakanan. Ya Allah, bermakanan kan? Makanan itu adalah gawian yang diwariskan oleh para nabi, aulia wassalihin. Tidak disebut mereka para aulia sebagai walinya Allah tatkala mereka tidak memiliki sifat karim, sifat pemurah. Biasa sifat daripada orang-orang alim itu memberi makan tamu-tamunya. Ya, itu manfaatnya. Nabiullah Ibrahim kada diberi gelar Khalilullah oleh Allah. Kalau sidin kada melakukan makan bersama orang banyak. Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, sebuah hadis riwayat Nabiullah Ibrahim diberikan Allah gelar Khalilullah karena di dalam hidupnya kada pernah makan sorangan kecuali mencari kawan. Sampai bermil-mil sini mencari kawan, hendak mana ngawani makan. Namun kita kan bermil-mil supaya jangan kelihatan orang. Ya, maka pulang wayah-wayah. Ya Allah, ada orang kita yang memayar kawan. Ya Allah, ada ini bisa-bisa merayu kawan makanan pulang kita hari ini. Ya Allah, kawan aja yang dibungulin aja diakalin. Ya. Nah, ini menunjukkan hal-hal mulia daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam manaqibnya Syekh Abi Bakar bin Sani di kota Inan. Itu dapurnya halus, kita pernah ke sana. Berelang di makamnya Syekh Abi Bakar bin Sani, itu kurang lebih 2 jam dari kota Tarim. Itu dapur halus beberapa tungku yang disebutkan dalam manaqibnya. Itu seban hari Syekh Abu Bakar bin Salim ada kurang dari 1000 membagi roti kepada tamu-tamunya. Orang kampung diberi makan oleh sini. Orang kampung diberi makan. Orang kampung itu diberi makan. Ada kurang dari 1000 roti yang beliau berikan. Oleh karenanya peringatan ini adalah makanan tersebut mengingatkan kita dengan gawian orang-orang soleh bahari, dan pasti memberikan manfaat. Gawian yang akan menyebabkan kita masih dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah. Ati'imu absus salam, kata Nabi Muhammad. Ucapkan salam. Wa ati'imu ta'am, berikan makanan kepada siapapun. Nabi Muhammad menyebutkan khaslatan. La fadla syai'un minhuma. 2 perkara yang tidak ada keutamaan melebihi daripada gawian ini. Tidak ada keutamaan lebih pada 2 ini. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, ujar Nabi Muhammad, memberikan manfaat kepada muslimin. Maka dijelaskan di dalam hadis tersebut, dikatakan bahwasanya memberikan manfaat terhadap kaum muslimin. Yang pertama, idkhalus surur ala qulubihim, menghimungkan hati orang Islam, jangan menyakitinya. Menyelamatkan orang-orang Islam walaupun mengambil duri di jalanan, supaya orang jangan kecucuk. Jangan sebaliknya mahambul paku biar buntus kendaraan orang. Apalagi ujian Nabi Muhammad, fatadruduhum anil ju', menolak daripada mereka untuk supaya jangan kelaparan. Maka alhamdulillah hari ini di dalam peringatan haul di mana-mana aja ya Allah dibagikan makanan. Apalagi peringatan haul abang guru kita sekumpul, kada kurang makanannya. Ya Allah, berlomba-lomba orang untuk memberikan makanan. Itu daripada gawian para salafus saleh bahari, memberi makan orang. Yang ketiga, hikmah dari diadakannya haul semacam ini adalah ma'rifatul hadirin bimanaqibi sahibul haul, mengenalkan kepada yang hadir tentang biografi yang kita haul, bi an yarghubu iktidabih, supaya kita semangat di dalam meniru apa yang telah beliau lakukan. Maka ulun kada banyak kenal lawan sini. Manaqibnya kalau dibacakan cuma ulun tahu Sidin ini orang yang ketujuh beparak lawan habaib.
orang yang menghormati zuriatnya Nabi Muhammad, orang yang senantiasa berbuat baik menurut kemampuan sidin kepada zuriat-zuriat Nabi kita Muhammad. Dan itulah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Kadangkala dipadiahkan orang mengaku ahli sunnah wal jamaah tatkala dirinya membenci keluarga Nabi Muhammad. Allah sudah jelas di dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada umat-umat, kepada manusia sekalian, aku pada hendak minta balasan macam-macam kecuali berbuat baik lawan keluargaku ya Nabi Muhammad. Ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Al-Imam Syafi'i pun mengatakan di dalam syairnya, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai keluarganya Rasulullah, mencintai kalian itu adalah kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Sawa'iqul Mukhriqah, beliau menyebutkan mahabbatu man yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'alihi wa ashabihi alamatu mahabbati Rasulullah. Mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, dari keluarganya, daripada sahabatnya, dari siapapun orang-orang yang mencintai mereka, itu pertanda kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Sebagaimana kecintaan terhadap Nabi Muhammad menunjukkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari dulu kita disuruh belajar kepada habaib. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, itu beliau menerangkan, tatkala kalian mendapatkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada yang alim di antara mereka, kalian belajar. Tatkala ada yang kada alim, kalian pelajari. Tatkala ada daripada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyimpang ujar sini, maka kalian tegur dengan hikmah dan penuh kebaikan. Apabila ada mahasiswa ujar sini, maka tetap bersangka baik dan berdoalah kepada Allah. Jangan repot-repot ujar sini. Ibn Hajar sudah jelas di dalam kitabnya menyebutkan ujar sini mana kelebihan antara habaib syarif yang jahil dibandingkan orang biasa alim. Orang habaib syarif tatkala Allah jadikan dirinya gila, maka pangkatnya sebagai zuriat Nabi Muhammad pun kada hilang seraya dengan kegilaan. Amun orang alim dia bin Hajar tatkala Allah jadikan ia gila, naudzubillah, keilmuan pangkat alimnya hilang berubah menjadi pangkat kegilaan. Itu kemuliaan para zuriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'dilu, kata Ibn Arabi di dalam syairnya, la ta'dil bi ahli baiti Rasulillah khalqan. Kerana kawa menandingi keluarga Nabi Muhammad siapapun, karena haula'i hum ahlul bait ahlus siyadah. Mereka adalah pemimpin di muka bumi ini. Yang dari mereka para a'immah kita ahli sunnah wal jamaah. Imam Nu'man bin Thabit atau Imam Hanafi mengatakan, laula sanata lahalaka Nu'man. Jikalau pada 2 tahun celaka aku di sini. 2 tahun apa maksudnya ini? 2 tahun belajar lawan Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Malik bin Anas demikian. Syafi'i sudah jelas. Bahkan seluruh ulama-ulama kita sepakat dengan kecintaan terhadap Nabi kita Muhammad. Kalau ada mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah kemudian tidak mencintai kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ahli sunnah wal jamaahnya adalah KW atau palsu. Sudah jelas. Ulama-ulama dulu mencontohkan tatkala terjadi kepada Zaid bin Sabit. Ini sama-sama ahli faraid di zaman Rasulullah, tapi Zaid bin Sabit adalah orang yang terkenal lebih dakik, lebih dalam ilmu faraid. Terdapat kawan sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas tatkala melihat Zaid bin Sabit itu menaiki kudanya, langsung Zaid bin Abdullah bin Abbas mengambil batis bin, kemudian memasukkan kepada jajakan batis di peranak kuda tadi. Lalu mah ya ammi Rasulullah, ya ibnu ammi Rasulullah, jangan kayak ini.
Ada boleh biar ulun jangan dihormati kayak itu maksudnya. Kenapa biar melakukan ini kepada kami? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, beginilah kami diajarkan oleh Nabi kami Muhammad untuk mencintai dan menghormati ulama kami. Kemudian setelah itu turun Zaid bin Sabit mengambil tangannya kemudian menciumnya. Yang pada waktu itu terkenal memang secara dakik urusan masalah faraid adalah Zaid bin Sabit dibandingkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas alim, tapi lebih utama Zaid bin Sabit di dalam fak faraid. Akhirnya Abdullah bin Abbas diambil tangannya oleh Zaid bin Sabit, kemudian dicium, direbut oleh Zaid bin Sabit, dicium tangannya. Kenapa pian mencium tangan ulama? Pian ulama, pian terkenal, sosok seorang ulama. Akhirnya apa kata Zaid bin Sabit? Beginilah kami diajarkan dan diwasiatkan oleh Nabi Muhammad untuk menghormati keluarganya. Jadi antara ulama harus menjelaskan tentang kecintaan terhadap keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya banyak kemuliaan-kemuliaan orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Tidak bisa seorang mengatakan aku cinta kepada seseorang namun tidak cinta kepada keluarganya. Sama seseorang mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad kemudian memusuhi keluarganya. Hal itu tidak mungkin. Kesempurnaan akan kita dapat tatkala kita mencintai Nabi Muhammad dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kadang membayangkan kata Imam Al Hasan Al Basri kepada orang-orang yang telah menjadi penyebab terbunuhnya Sayyidina Husain. Kayak apakah yang di sini apa bedanya bertamuan? Walaupun ini dimaafkan Allah, diampuni Allah, tetap masuk ke dalam surga. Kayak apakah ini karena di dalam surga ketemu lawan Nabi Muhammad? Aku aja sih, na'udzubillah, aku aja sih. Seandainya aku termasuk di dalam gerombolan yang membunuh cucunya Nabi Muhammad, seandainya aku aja sih. Dipilih hendak masuk surga, hendak masuk neraka, aku pilih masuk neraka di sini. Imam Hasan Al Basri, Sayyidut Tabi'in. Kenapa demikian? Kemana aku menandak Muhammad tatkala aku kena bertamuan lawan Nabi Muhammad dan aku termasuk golongan yang mencelakakan cucu-cucunya. Sampai ke itu pendapat para alim ulama kita bahari. Dan banyak mempunyai kemuliaan daripada mencintai keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Hadramut itu ada ulama yang bernama Abdullah Basudan, alim, kemudian syadidul mahabbah ala ahli bait Rasulullah. Kecintaannya kuat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada suatu hari tatkala beliau melaksanakan haji, beliau berada di Masjidil Haram. Kemudian di dalam Masjidil Haram itu ada ulama yang kasab, yang paham, tahu kalau urusan bepadah ini duriat Nabi Muhammad, sini bepadah ini pasti duriat Nabi Muhammad. Kenapa? Aku mencium darah daging Nabi Muhammad di dalam tubuhnya. Datang Abdullah Basudan, orang Arab biasa dia, alim, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Apabila ada syekh tersebut bertamu lawan keluarga Nabi Muhammad, beliau berdiri, beliau cium orangnya. Datang Syekh Abdullah Basudan, ulama ini ragu-ragu, anak berdiri, anak berdiri. Kenapa jadi sampaikan ke muka kasap sini? Kenapa jadi sampai ragu-ragu pian? Hendak dipadahakan ini Habib dia sendiri. Ketia kelihatannya kayak orang biasa, dipadahakan orang biasa, ketia baunya sama lawan lihat Nabi Muhammad. Allah dudukkan sama orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal jangan mengaku-ngaku Habib aja dia. Kalau kita mendengar orang yang mengaku-ngaku Habib, orang bercinta lawan Habib itu kan mesti jadi Habib. Ya Allah, muhibbin dengan ahlul bait Rasulullah itu kan mesti jadi kita jadi Habib. Ya, apalagi kepada dimimpi ada orang berjubah putih ya. Ya Allah, memadahkan piannya Habib, langsung isuk pengumuman ulun Habib kalau tahu keturunan di mana-mana. Nah, ada kawa yang namanya Habaib itu mereka mempunyai catatan sejarah di dalam kenasaban. Sedikit kita lencengkan mereka tahu. Ada kayak sistem main terawang-terawang. Lalu ada Habib itu. Atau ciri-ciri. Pinanya dia pindah mirip-mirip. Pindah termancung-mancung. Dia sama lihat kita berdatuan dia. Cocok aja. Habib kalau kira-kira lalu Habib. Al-Islamu yahkum bil-zahir. Islam itu dihukumi by data secara zahir, bukan di terawang-terawang atau di hayal-hayal.
Islam. Al-Islam yahkum bil-zahir wa Allah yatawalla as-sarair. Yang mengetahui rahasia itu Allah. Jangan hendak mengaku-ngaku, dan ada ancamannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man intasaba ila ghairi abihi fal jannatu lahu haram," atau kama qala Nabi. Yang mengaku-ngaku zuriat Nabi kita Muhammad, surga diharamkan oleh Allah baginya. Oleh karenanya kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang biasa mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ini nikmat yang luar biasa. Kada kau hendak dikehendak-hendak ini entah panibuan habatnya, adakah mereka berkehendak? Allah yang menentukan, Allah yang memilih, dan Allah pun menentukan kita sebagai orang yang mencintai mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat peringatan haul pada hari ini, Allah tambahkan dalam hati kita kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tambahkan kecintaan di dalam hati kita kepada alim ulama kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan, keturunan-keturunan kita menjadi orang yang mencintai mereka. Keturunan-keturunan kita adalah orang yang senantiasa membanggakan hati kita nantinya dan mendapatkan keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.